Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas alhamdulillah 28 pinjol nyerah yang galbay lanjut terus. Nah, pinjol-pinjol apa aja itu kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, karena banyak sekali sekarang teroran ada pundi, kemudian teroran bantu saku, teroran pinjol-pinjol yang sebelumnya adem ayem sekarang naik banget, apalagi Indodana. Nah, kalau muncul teroran bentuknya seperti ini, apakah benar? Kita baca dulu. Nah, ini dia teman-teman ya, mungkin bagi senior-senior galbay yang udah terbiasa menerima seperti ini, merasa paling hoax ini, kayak gini mah udah biasa, paling juga ini cuma ancaman. Tapi bagi mereka yang baru-baru mau galbay, kayak gini kan bikin deg-degan. Nah, kita baca dulu ya teman-teman ya. Selamat pagi, surat jalan ada pundi sudah siap. Sekarang pilihan di tangan Anda. Mau bayar full cash di lokasi dengan petugas ada pundi, dengan siapkan materi 2 lembar untuk TTD hapus kontrak kerjasama, atau Anda transfer sekarang cicilannya sebelum jam 10 siang untuk hindari proses lebih lanjut. Ini hoax banget teman-teman ya, karena memang dari manapun itu pinjolnya dilarang untuk bayar full ke lokasi dengan DC-nya. Petugas itu kan DC ya teman-teman ya. Terus apa gunanya materi untuk hapus kontrak kerjasama? Karena pinjol tidak ada pernah tanda tangan kontrak kerjasama. Walaupun ada tanda tangan elektronik, itu bukan kontrak kerjasama. Jadi ini semua hoax. Nah, kita baca lagi di bawahnya ya. Bersama dengan ini, perusahaan sampaikan alur proses kunjungan debt collector. Yang pertama, membawa tim legal hukum dan divisi petugas lapangan atau DC sedang memproses persyaratan kunjungan sesuai dengan surat edaran OJK nomor 19 SE OJK nomor 2023. Debt collector akan berkunjung cari nasabah yang bersangkutan di rumah ataupun domisili tempat tinggal. PT Info Teknosiaga ada pundi. Ini jangan ditanggapi, hapus saja, abaikan. Karena apa? Dimanapun kalau kalian lihat di sosial media atau dimanapun, tidak pernah ada DC yang datang membawa legal hukum. Bayarannya berapa guys? Bayar DC untuk datang ke rumahnya aja, pinjol aja sudah ketar-ketir. Ya kan, apalagi bayar tim legal hukum. Tidak ada juga sangkut pautnya untuk pinjol dengan tim legal hukum. Jadi abaikan saja. Kalau untuk SEOJK nomor 19 ini memang benar bahwa debt collector hanya boleh menagih di rumah. Jadi peraturan ini hanya benar memang DC menagih di rumah, tetapi tidak membawa tim legal hukum ataupun DC-DC yang datang membawa tim ini itu. Lagi pula DC yang datang ke rumah itu malah wajib membawa surat-surat keterangan yang resmi seperti SPPI, surat jalan, surat tugas, dan surat tagihan. Coba saja kalian tanya sama DC yang datang ke rumah, berapa Pak hutang saya? Pasti DC tidak akan pernah mau jawab karena dia tidak tahu. Ya pasti jawabannya ya udah bayar aja lah Bu sesuai aplikasi. Coba lihat aplikasi Ibu, tagihan Ibu berapa. Tapi coba tanya, kan seharusnya Bapak datang ke rumah saya bawa surat tagihan yang resmi dikeluarkan dari perusahaan. Pasti jawaban mereka, ya udahlah Bu, datang aja ke kantor saya. Pasti seperti itu. Karena apa? DC yang datang ke tempat kalian tidak ada yang update. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi kita lihat WA yang benar untuk DC yang benar-benar akan datang. Jadi kalian akan tahu ketika WA DC seperti ini pasti akan datang. Kita baca dulu ya. Nah, seperti ini dia bentuknya teman-teman. Selamat pagi Pak, saya Tiberius, kolektor lapangan Kredivo, mau konfirmasi tagihan. Mohon balas WA saya Pak. Nah, biasanya DC yang mau datang ke rumah itu tanpa ada babi Bu. Nah, itu bagi DC yang mau datang dengan konfirmasi. Tapi biasanya nggak hari itu dia datang, nanti 2 atau 3 hari kemudian dia pasti akan datang. Nah, ada juga tipikal DC yang tanpa WA, dia langsung datang tiba-tiba di rumah, depan rumah kita langsung udah ketok. Nah, biasanya model-model yang seperti ini itu DC-DC yang memang dia jauh alamatnya teman-teman. Dari rumah kalian dia jauh, jadi tanpa konfirmasi.
dia tidak mau rugi jauh-jauh datang ke rumah kalian, kalian tidak ada. Tetapi yang mungkin daerah kalian yang gampang untuk dijangkau atau daerah perkotaan, biasanya di WA. Sekedar hanya untuk, Pak, saya sudah tahu, saya sudah dekat lokasi Bapak ini. Kalau tidak hari ini berarti lusa saya datang. Nah, itu biasanya benar, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian masih terima WA yang begini, WA yang begitu, yang ibaratnya bawa materai lah, yang kasih video-video ada mobil lagi jalan, motor lagi jalan, itu masih hoax, masih belum datang DC-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali ya teman-teman ya. Per 1 Januari 2025 berarti 1 bulan lagi sudah pasti pinjol akan menurunkan bunganya. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Siap-siap, bunga pinjol legal bakal turun jadi 0,2% di tahun 2025. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam aturan tersebut, pinjaman dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif merupakan pendanaan yang ditujukan untuk UMKM, sementara pinjaman konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti belanja, perjalanan untuk kebutuhan sehari-hari dengan tenor pendek kurang lebih dari 1 tahun. Berarti kalau kalian menggunakan pinjol dengan tenornya di bawah dari 1 tahun, berarti kategorinya masih konsumtif ya teman-teman ya. Nah, bisa lihat bunganya untuk pendanaan produktif, berarti itu yang pinjol UMKM ya, bunga ditetapkan menjadi 0,1% per hari mulai 1 Januari, kemudian turun menjadi 0,067 per hari per 1 Januari 2026. Berarti 2025 untuk UMKM ataupun modal masih menggunakan bunga 0,1% per hari. Sementara untuk bunga konsumtif, berarti yang sekarang ini kita gunakan untuk membeli ini itu ataupun bayar token listrik dan segala macam, itu bunga yang dari 0,3% per hari mulai turun menjadi 0,2% per hari dan akan turun lagi menjadi 0,1% per hari di tahun 2026. Nah, ada tambahan lagi, selain itu aturan ini juga membatasi denda keterlambatan. Total bunga dan denda yang dikenakan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman, sehingga pinjaman tidak akan terbebani dengan bunga yang berlipat ganda yang sulit dilunasi. Alhamdulillah teman-teman ya, bisa kelihatan sekali ya kalau sudah banyak turun lagi bunganya, otomatis banyak sekali pinjol-pinjol yang akan kebingungan. Nah, kita baca dulu beberapa pinjol-pinjol yang ketar-ketir ketika bunga akan turun tahun 2024. Nah, ini baru ya, 21 November 2024, pinjol ini tak mau bunga pinjaman turun, OJK minta gaji ulang. Nah, pinjol apa itu? Kita baca. Perusahaan pinjol PT Indonesia Fintopia Teknologi atau EasyCash menilai penurunan batas suku bunga pinjaman ini perlu dikaji ulang. Pasalnya, penurunan bunga akan berdampak pada penyaluran kredit kepada masyarakat unbankable atau yang tidak bisa melakukan pinjaman ke bank. Kelihatan sekali ya, sudah mulai ketar-ketir nih EasyCash ya. Nah, selain EasyCash ada lagi nih teman-teman. Pebisnis fintech minta OJK kaji kembali pemangkasan bunga pinjaman. Di sini ada siapa aja? Kita baca dulu ya. Direktur Bisnis Operasi PT Kredit Pintar. Nah, berharap OJK memberikan relaksasi pemangkasan bunga pinjaman online. Kami berharap agar kebijakan penurunan bunga ditunda dulu. Berarti banyak yang gawe di sini teman-teman ya. Selain Kredit Pintar, ada juga di sini yang meminta untuk penundaan, yaitu CEO CO founder Acceleran. Nah, pinjol Acceleran juga minta teman-teman ya. Selain juga Acceleran, ada juga Maucash dan juga Gojek Pay Later ataupun GoPinjam yang meminta pemangkasan bunga ini tolong ditunda dulu. Nah, ini ketahuan beberapa pinjol-pinjol ini adalah pinjol yang paling banyak digalbaikan. Nah, kalau dilihat dari ini, per Agustus kemarin sekitar 28 pinjol belum bisa menyetorkan modal usaha kedua. Nah, ini dia teman-teman ya, masih di Agustus 2024, masih di tahun yang sama, belum memenuhi modal 7,5 miliar, bisnis 28 pinjol goyang.
Nah, ini terkait dengan bunga. Kita baca dulu teman-teman ya. Niatan OJK baik dalam pengaturan bunga supaya tidak memberatkan nasabah, tetapi hal ini juga pasti bisa berdampak kepada keberlangsungan bisnis P2P lending itu sendiri. Saya menduga 28 platform ini tidak mungkin tersebut mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk memenuhi batas minimum tersebut. Harusnya tidak terlalu besar untuk platform di industri keuangan. Menurutnya ya teman-teman ya. Menurutnya lagi, bila bunga terlalu rendah, bisnis ini bisa tidak berkembang dan bisa berdampak buruk pada konsumen. Ini karena masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman dana bisa terjebak dalam platform pinjaman ilegal yang rentan dengan penipuan dan praktik penagihan yang menyengsarakan konsumen. Nah, kalau yang ini nggak usah terlalu ditanggapin karena apa? Saat ini juga banyak sekali pinjol yang tidak memberikan limit. Benar kan ya? Mau itu yang bayarnya bagus, mau itu yang tidak pernah galbay, mau itu yang bayarnya lebih awal, semuanya tidak diberikan limit, apalagi yang galbay. Kemudian lagi, kenapa banyak orang yang galbay? Mungkin Bapak ini tidak tahu bahwa semua pinjol-pinjol itu tidak pernah memperhatikan DC lapangannya menagih. Banyak sekali orang yang mengatakan begini, saya ditagih kasar ke perusahaan sampai saya harus resign dari perusahaan. Saya email ke pinjolnya, kalian sudah mempermalukan saya di perusahaan sampai saya diberhentikan oleh perusahaan saya. Untuk itu saya tetapkan, saya tidak akan pernah membayar pinjol kalian. Nah, berarti siapa yang salah? Pinjolnya kan, menagih tidak sesuai dengan aturan OJK. Dan sudah diberikan aturan, sudah diberikan bagaimana cara untuk menagih, tetapi mereka selalu keluar dari peraturan itu. Berarti buat orang-orang yang masih galbay saat ini, bukan sepenuhnya salah mereka, tetapi masih lebih kebanyakan kesalahan dari semua DC-DC tidak beretika. Bener kan teman-teman ya? Berarti sah tahun depan kalau kalian galbaikan, saya yakin 28 pinjol ini pasti akan kolaps. Nah, semua itu kembali lagi kepada kalian. Gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi untuk galbay. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.